Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita melanjutkan pembahasan penilaian akhir semester Gasal ya untuk kelas 11. Ini soalnya didapat dari SMA Negeri 2 Karanganyar. Lanjutkan, sekarang kita di part 3 sudah sampai di nomor 12. Langsung aja ya biar gak kelamaan ya. Reaksi CH3 CH2Cl menjadi CH2 CH2HCl merupakan reaksi apa teman-teman? Nah, ini kalau di dalam reaksi kimia organik yang umum itu biasanya substitusi, adisi, dan eliminasi. Ya, kalau substitusi itu cuman ada penggantian doang. Misalnya H diganti Cl gitu ya. Nah, kalau adisi dia ada pemutusan ikatan rangkap. Pemutusan ikatan rangkap gitu. Nah, kalau eliminasi ini adalah pembentukan ikatan rangkap. Nah, perhatikan di sini yang terjadi apa teman-teman? Nah, awalnya nggak ada rangkap, jadi ada rangkap. Nah, makanya di sini namanya adalah reaksi eliminasi. Begitu, ya. Nah, kalau awalnya rangkap terus putus namanya adisi. Kalau cuma diganti namanya substitusi. Nah, eliminasi di sini kita juga bisa mengkaitkan dengan istilah yang umum ya, menghilangkan ya, mengeliminasi, menghilangkan gitu ya. Nah, perhatikan di sini. HCl-nya seakan-akan dikeluarkan dari struktur yang awal gitu ya. Dia menghilangkan HCl. Pergi sana gitu ya. Aku mau berikatan rangkap aja. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Lanjut nomor 13. Mesin kendaraan bermotor dapat bekerja karena adanya energi hasil pembakaran bensin dengan gas oksigen. Bensin mengandung campuran hidrokarbon rantai lurus (N-heptana) maupun rantai bercabang (isoktana). Berikut ini disajikan data beberapa bahan bakar dengan kandungan hidrokarbon bercabang. Bahan bakar yang memiliki mutu terbaik adalah, nah ini sebenarnya teman-teman kalau misal udah biasa beli bensin pun udah gampang ya tahu jawabannya ya. Nah, jawabannya yang paling bagus apa? Kalau diurutin kan premium paling rendah gitu ya. Terus Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo itu kan memang paling bagus ya. Ya memang seperti itu. Nah, mutu terbaiknya adalah Pertamax Turbo. Nah, sebenarnya mutu terbaik ini dilihat dari ini teman-teman, kandungan isooktananya ya. Nah, Pertamax Turbo itu punya mutu terbaik karena kandungan isooktananya paling tinggi ya. Nanti hubungannya sama kinerja dengan bensin. Oh, dengan mesin, Mak. Berikutnya nomor 14. Nah, ini sebenarnya aku dulu pernah menjumpai beberapa tentang titik didih dan kegunaan di beberapa buku itu beda ya. Nah, dulu bahkan ya pernah ada sedikit insiden lah saat ujian ya. Saya pakai referensi ini, gurunya pakai referensi itu. Nah, akhirnya saya jawab berdasarkan referensi yang aku belajar, disalahin dong sama gurunya. Ya udah deh, nggak apa-apa lah ngalah gitu ya. Nah, ini kalian silahkan browsing sendiri atau lihat catatan kalian sesuai referensi yang dipakai guru kalian, gitu ya. Skip. Nah, ini nggak susah kok. Nah, terus nomor 15, CFC dan gas rumah kaca. Nah, ini teman-teman browsing aja biar lebih efektif gitu ya. Gampang. Nomor 16, tabel berikut ini berisi polutan atau zat pencemar di udara dan dampak yang ditimbulkannya. Nah, ini juga enaknya sih browsing aja gitu ya. Nah, terus habis itu kita masuk ke nomor 17, 18, dan berikutnya. Nah, sebenarnya berikutnya ini udah masuk ke termokimia. Pengennya sih nanti tak pisah ya, termokimia sendirian gitu ya. Ini juga ada laju reaksi. Nah, kita ngerjain yang bukan termokimia aja. Ini kita ada nomor 17 dan 18 nih bukan termokimia. Oh, 18 juga termokimia. Ya, berarti kita bahas yang nomor 17. Ini aneh banget ini dia kenapa nyasar di sini gitu. Nah, ini harusnya ini materi kelas 10, materi stoichiometri. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Perhatikan reaksi kimia berikut. 2SO2 direaksikan dengan O2 menjadi 2SO3. Jika gas SO2 yang direaksikan sebanyak 12,8 gram, volume gas O2 diukur pada keadaan standar alias STP adalah, nah ini teman-teman masih ingat gak nih stoichiometri? Ini harus banget ingat loh, nggak boleh lupa ya. Nah, di sini sebenarnya soalnya ada yang
kurang pas ya teman-teman. Harusnya soal-soal kayak gini kita dikasih AR ya, masa relatif unsur. ARS itu dia 32, O itu 16 ya. Nah, yang ditanya adalah volume gas O2 diukur pada keadaan STP. Nah, padahal rumusnya adalah volume saat STP itu mol dari O2 dikalikan 22,4 liter. Nah, kita kan nggak tahu mol O2 nih, ya kan? Nah, tapi kita tahu masa SO2. Yang mana dari masa SO2 itu nanti kita bisa dapat molnya SO2. Dari mol SO2, pakai perbandingan koefisien, kita bisa tahu mol O2. Nah, berarti langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah mencari mol SO2. Mol SO2 sama dengan massa per ml. Ya, ml-nya berapa? MR-nya ini SO2 ya. MR itu total dari AR ya. Itu ada S berarti 32, terus ada 2O gitu ya. Tambah 2 kali 16. Nah, nanti ketemunya 64 ya. Nah, berarti mol dari SO2 adalah 12,8 dibagi 64 gitu ya. Nah, nanti ketemunya 0,2 kalau nggak salah. Ya, 0,2 mol. Oke. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat dari perbandingannya. Nah, kita punya mol SO2 itu 0,2 mol, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa tahu mol O2 yang digunakan. 2:1. Kalau di sini SO2-nya yang bereaksi adalah 0,2 mol, berarti O2 yang bereaksi adalah 0,1 mol, gitu. 2:1, ya kan? Nah, berarti volume O2 dalam STP adalah 0,1 mol dikalikan 22,4. Ketemulah 2,24 liter. Jawabannya adalah yang A. Gitu, teman-teman. Simple ya. Nah, perhatikan teman-teman. Ini mungkin dari gurunya ngasih soal stoichiometry buat ngecek ya. Teman-teman tuh masih lancar nggak stoichiometrinya, gitu ya. Nah, kalau nemu soal kayak gini, aku ingetin lagi ya, kita review ya dari soal yang barusan. Caranya, cek yang ditanya apa? Oh, yang ditanya volume O2 pada saat STP. Oh, berarti rumusnya adalah ini ya. Nah, mol dikalikan 22,4. Nah, ternyata molnya belum tahu nih. Yang diketahui kan massa SO2. Nah, dari massa SO2 kita bisa menghitung molnya SO2. Dapat molnya SO2, nanti kita bisa dapat molnya O2 dari perbandingan koefisien. Nah, dari mol itu nanti bisa dimasukkan ke sini. Dapat deh. Gitu. Ya mungkin part 3 kita cukup singkat ya. Nanti part 4 kita lanjutin yang termokimia ini asik ini. Ya ada yang bilang, yang mungkin teman yang ngasih soal ya, teman kalian ngasih soal ke aku ini, dia bilang termokimia agak ribet karena hitungan gitu ya. Atau harus reaksi ya. Atau kesetimbangan ya. Pokoknya katanya kalau yang hitungan mulai ribet gitu ya. Ya semoga bisa membantu. Mungkin part 3 ini yang paling singkat dan kurang kurang banyak membantu kali ya. Tapi nggak masalah. Semoga kalian tetap merasa terbantu. Tolong bisa dibantu like, di komen, di-share ke teman-teman yang lain biar teman-teman bisa ikut belajar juga. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih.